Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semangat pagi. Terima kasih anak-anak. Pada hari ini saya akan melakukan observasi kelas untuk pembelajaran matematika. Jadi saya di sini nanti ada sebagai observer atau pengamat saja. Yang mengajar nanti yang memberikan materi pada sesi ini adalah tetap pada jam pelajaran matematika kimia dan disampaikan oleh Bu Malika. Jadi ini adalah sebagai salah satu tugas Bu Iswati pengimbasan kepada rekan sejawat sebagai guru penggerak. Gitu nggih? Saya terima. Oke, selanjutnya akan disampaikan materinya oleh Bu Malika. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang kurang baik? Ada yang tidak masuk ya? Anugerah dan masih ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Silakan. Ya. Ya, terima kasih Feni telah memimpin berdoa. Kemudian di sini saya punya beberapa emot ya. Silakan dipilih. Ini tumpuk-tumpukan ya. Silakan pilih salah satu saja. Masing-masing anak pilih salah satu dari, ada berapa itu ya? 3 emot ya. Ada 3 emot di situ. Sudah ambil belum? Sudah. Afreza sudah? Kalau sudah, coba perlihatkan, diangkat. Mana Bat? Punyamu Bat? Apa itu Bat? Gak kelihatan. Nah. Kenapa kok sedih Bat? Kenapa? Oh, kakinya sakit. Bisa sakit. Jatuh, habis jatuh. Habis jatuh dari mana Bat? Sepeda motor. Sepeda motor. Hati-hati ya. Ini teman-temannya pada tahu enggak kalau Ibat sudah sakit? Tahu. Gimana kalian? Tadi saya senggol tuh. Disenggol. Terus gimana? Tambah sakit lah. Sudah minta maaf belum? Sudah. Oh, sudah. Coba yang di meja sini. Mana ya? Mana emotnya? Coba diangkat. Harga? Apa itu Ga? Apa emotnya? Milih apa? Tidur, ngantuk dah. Apakah setiap pelajaran saya ngantuk? Kenapa? Atau semuanya? Kenapa kok bisa ngantuk? Tadi malam tidur jam berapa?
Kok jam 2? Kenapa kok sampai jam 2? Begadangnya belajar atau nge-game? Tahajud. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, anak saya ada yang sregep sembahyang, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Arga. Tahajud temen ya. Nah, yang lain ini bisa dicontoh ini ya, di sekolah ngantuk karena tahajud. Terus sebelah sini mana? Evi, mana Vi? Evi bahagia ya? Emotnya bahagia. Kenapa? Karena bahagia hari ini. Kenapa rasanya kok kelihatan auranya ini loh, kelihatan sekali kalau berbunga-bunga gitu. Dapat uang. Kan setiap berangkat sekolah disangoni kan ya? Karena dapat uang saku lebih. Dapat uang saku lebih, alhamdulillah ya. Pasti ada sebabnya itu dapat uang saku lebih. Dari beberapa perasaan teman-teman kalian, ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih tadi ya, ada yang sakit, ada yang sakit. Seperti Arga yang ngantuk lagi, siapa ya? Kelihatan Reza. Ya. Sudah, yang ngantuk ya, yang ngantuk coba di senam mata. Melek matanya, merem-melek gitu ya, dan gak ngantuk. Yang sudah senang tetap diteruskan senangnya ya. Kemudian yang sakit semoga cepat sembuh. Yang sedih karena sakit ya, Bet ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan kartunya. Nah, dari beberapa perasaan yang kalian bawa ke sekolah ini ya, coba saya minta duduk tegak, jangan bersandar. Coba pejamkan mata kalian. Fokuslah pada satu titik. Bayangkan ada titik di dalam pikiran kalian. Fokuslah di situ. Duduknya ditegakkan lagi. Ya. Fokus pada satu titik. Renungkan perasaan yang kalian bawa sekarang, perasaan sedih terutama, dan perasaan ngantuk ya, coba dibuang, titik hitamnya dibuang dari pikiran kalian. Sudah, kembali fokus, boleh membuka matanya. Kita ambil nafas ya, kita ambil nafas perlahan, ditahan dan dikeluarkan pelan-pelan. Ambil nafas lagi, dikeluarkan pelan-pelan. Ambil nafas lagi, selesai ya. Nah, sudah, kita kembali fokus. Sebelum masuk ke, saya sampaikan tujuan belajar ya. Di sini sudah terlihat materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah koloid. Nah, saya ingatkan kembali kesepakatan kelas ya, dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nanti saya ambil yang paling bawah itu boleh menggunakan HP pada saat diperlukan ya. Nanti saya membolehkan menggunakan HP ya ketika ada butuh referensi dan untuk foto-foto praktek seperti itu ya. Kemudian kita di sini kita lihat tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Yang pertama,
adalah dapat menjelaskan pengertian koloid serta membedakan koloid dengan larutan dan suspensi. Ya, berarti ada 3 macam ya, larutan, koloid, dan suspensi. Ya, yang keywordnya itu ada 3 macam. Dan yang kedua, dapat mengelompokkan berdasarkan tipe koloid. Jadi koloid sendiri nanti ada macam-macamnya, ada jenis-jenisnya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Silakan, ini saya kirim ke grup ya referensinya. Bisa dibuka di link Google Drive ya. Di situ sudah ada semua. Minta tolong ketua kelasnya. Oh, ini sudah di grup ya. Di grup kelas silakan buka HP-nya. Nah, ini boleh menggunakan HP. Ada modul di situ. Ada modul, ada link video dan ada beberapa gambar infografis ya. Terserah kalian mau belajar menggunakan cara yang mana. Kalau misalnya yang suka menonton video, melihat video, boleh lihat videonya. Kalau yang tidak suka karena video kan harus melihat dan mendengarkan, jadi mending membaca saja, boleh dibaca modulnya. Dan yang ingin simple-simple ya, di situ juga ada poinnya atau infografisnya, biar itu poin-poinnya. Nah, kalau sudah silakan dibuka referensinya ya. Terserah kalian sukanya belajar lewat apa, boleh. Rifki, ya, sambil dibaca referensinya. Nah, di sini dilihat sebentar dalam layar ya. Ini koloid ini terbagi ada 2 macam fasenya ya. Terdispersi dan pendispersi. Apa itu? Istilah terdispersi dan pendispersi. Zat yang didispersikan bersifat kontinu. Ya. Atau ya, kalau terdispersi itu dalam istilah larutan itu adalah zat yang terlarut. Itu sama ya, konsepnya sama. Kemudian pendispersi, apa itu? Zat yang digunakan untuk medium, bersifat ya. Kalau dalam istilah larutan itu disebut dengan pelarut. Sama ya, dieling-eling. Terdispersi, terlarut, pendispersi, pelarut. Nah, ya, contohnya yang pojok kiri atas itu apa? Ini adalah asap ya, kita lihat asapnya. Terus ini apa ini? Pabrik juga mengeluarkan asap. Asap ini adalah contoh dari koloid. Nah, fase terdispersi dan pendispersinya apa? Apa kira-kira? Asap itu bentuknya apa sih?
seperti gas ya. Tapi kalau misalnya asap kendaraan bermotor yang paling cedek lah ya, atau asap orang ngerokok ya wes. Ini anak putra ada yang ngerokok? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekolah kok ngerokok ya? Enggak ya. Nah, asap orang ngerokok, kalau orang-orang tua ngerokok pasti nyegrak, apa bahasa Indonesianya nyegrak itu? Nah, itu ya pasti nanti akan batuk. Nah, kalau batuk pasti ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Apakah itu berupa gas? Nah, gas kan setiap hari kita bernafas juga gas kan yang keluar masuk. Batuk enggak kita? Batuk enggak kita? Tidak. Kalau asap pasti ada beberapa batuk. Ya kan? Nah, kenapa itu? Berarti ada sesuatu yang masuk. Selain gas, yaitu berupa padatan. Ya, padatan apa? Asap itu. Asap ini berasal dari pembakaran. Pasti ya, rokok itu dibakar atau tidak? Dibakar. Ini pabrik juga, pasti ada pembakaran di situ. Ya. Nah, di situ dari reaksi pembakaran itu terjadi gasnya, gas CO2 dan CO2 ya. Gas CO2 itu yang kita keluarkan. Nah, yang masuk itu bisa jadi karena asap itu warnanya apa? Putih ya. Putih apa? Putih abu-abu. Ya. Karena asap itu kan putih, jadi dia membawa zat padatan, partikel-partikel kecil padatan ya. Debu kan bisa termasuk. Nah, kalau kita hirup, meskipun itu partikelnya sangat kecil, ya, kita masuk ke dalam tenggorokan pasti menyebabkan batuk itu. Berarti ada terdispersi dan pendispersi. Terdispersinya apa? Terdispersi itu terlarut, pendispersi adalah pelarut. Nah, sing koyo ngene iki asap, berarti apa? Terdispersinya, terlarutnya adalah partikel padatan seperti itu, ya. Terus yang pelarutnya adalah gas. Nah, jadi terdispersinya padat, pendispersinya gas. Ya, jadi istilah pelarut dan terlarut itu tidak hanya untuk cairan dan padatan, tidak hanya itu ya. Dalam koloid ada seperti itu. Yang kedua di sini ada apa ini? Orang cuci tangan ada busanya ya, ada busa-busa, ini juga termasuk contoh koloid. Dari apa busa itu? Nanti coba dicari dalam referensinya. Busa termasuk dari apa? Ya, dari sabun-sabunan. Pokoknya yang sabun-sabunan ya, yang bersifat basah itu pasti mengeluarkan busa. Deterjen, sabun cuci muka, ya, cuci tangan, sunlight, ya, pokoknya yang sembarang sabun itu mengeluarkan busa. Nah, busanya itu yang termasuk koloid. Ya, berarti ada terdispersinya adalah cair, ya enggak? Terdispersinya busa itu apa sih? Dalamnya busa, gelembungnya itu ada gasnya. Nah, berarti terdispersinya gas, ya, terlarutnya gas, dan pelarutnya adalah air. Air maksudnya air cair ya, cair. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah contohnya santan. Ini santan ya. Ini santan dari kelapa. Santan itu juga termasuk dari contoh koloid. Nah, kalau kalian mau menghasilkan santan bagaimana caranya? Kelapanya diapaan sih? Diparut. Terus diperes langsung diperes apa dikasih air? Dikasih air. Nah, sebelum dikasih air, kalau parutan kelapa itu tadi diperes, apakah sudah ada cairannya?
Belum. Sudah belum? Ada enggak kira-kira? Ada ya, ada. Jadi sebelum dikasih air, coba kalian peres, nanti pasti ada keluar santannya. Nah, itu yang jenenge santan apa cah? Santan kani. Nah, itu santan kani sing buket. Sing buket sebelum dikasih air itu santan kani. Nah, itu murni santannya ya. Kemudian dikasih air jadinya koloid santan. Nah, seperti itu ya. Kalau santan belum dikasih air itu kani karena butek ya, buket. Jadi murni santannya, air santan murni dari santannya. Tapi kalau sudah dikasih air namanya koloid santan. Ya. Jenisnya ini terdispersinya padat, pendispersinya padat, ini sudah ada ya. Ini saya ambil dari salah satu modul, nanti dibuka sendiri. Nah, ini contohnya gelas berwarna paduan logam misal perunggu ya. Kemudian nah di sini tadi kita cari santan ya, santan ada di sini. Nah, santan ini terdispersinya adalah cair, pendispersinya adalah cair. Santannya tadi cair ya, yang murni tadi cair, kemudian dikasih air, diperes lagi, jadinya santan tadi cair dan cair. Susu di sini juga sama. Kalau kalian buat susu pakai apa aja? Susu bubuk atau susu cair atau susu sekental manis? Hah? Susu itu kan dari ya, susu itu dari apa sih? Yang kemasan, misalnya kemasan bubuk. Kan dari susu sapi. Nah, susu sapi aslinya apa? Cair kan? Cair diolah sehingga menghasilkan susu bubuk. Jadi aslinya adalah cair. Makanya di sini disebutkan terdispersi cair, pendispersinya juga cair. Nah, bukan padat ya. Bukan jadi misalnya susu bubuk dimasukkan ke dalam air. Nah, bubuk itu kan padatan, Bu. Bagaimana terusan? Nah, kita lihat awalnya susu bubuk itu tadi dari susu cair. Itu makanya di sini keterangannya terdispersinya adalah cair. Kemudian contohnya tadi apa lagi? Ada asap, di mana ya ada asap? Nah, ini asap. Asap ini terdispersinya padat, pendispersinya gas. Nah, jadi ada partikel padatan kecil sekali ya, itu terhamburkan oleh gas. Jadi kalau kita kena asap pasti batuk, tersedak gitu. Nah, sudah, silakan kalian baca sendiri ya. Kemudian untuk membedakan koloid, larutan, dan suspensi ini nanti kita praktek ya. Dari kalian yang sukanya buat video atau poster atau pokoknya yang desain-desain siapa? Kok di sini semua ya? Terus yang suka karena desain rumit misalnya ya, kan ada yang berpikirnya seperti itu, desain kan rumit kudu ngene sembarang. Biasanya lebih simpelnya membaca atau lebih ke tulisan, yang sukanya nulis-nulis. Kan ada lomba-lomba buat video, buat poster, pasti ada yang suka desain-desain ini ya. Nah, ini nanti siapa dulu yang suka desain video? Ya, ada ya. Terus yang sukanya tulis menulis? Saya. Ya, sudah. Terus yang sukanya gambar? Sudah ya. Sudah. Sekarang silakan berkelompok
Ini yang pertama tadi, yang video, yang sukanya video, yang ini yang sukanya tulis, yang ini yang gambar. Seperti itu. Silakan berkelompok dengan teman-teman yang satu frekuensi kesukaannya ya. Ayo. Di sini yang video, tulis, dan yang suka gambar. Ya. Sudah ya? Sudah ya, ini tadi kelompok apa di sini? Oh, yang suka tulis. Yang ini Menggambar. Ini desain. Desain tadi, yang video atau ini yang gambar. Oh ya. Sudah berkelompok dengan yang sefrekuensi. Nah, silakan dari masing-masing kelompok ya, perwakilan mengambil alat. Yuk, ambil salah satu alat di sini. Perwakilan satu. Sebelum kita mulai praktikumnya, kita ice breaking dulu ya. Setuju enggak? Setuju enggak? Selamat pagi. Nah, siapa yang ingin memimpin ice breaking kali ini? Warga. Ayo. Sini. Bagaimana gerakannya? Gini ya teman-teman. Tidak kita. Satu, kalau berat saya satu, bilang satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Tepuk satu. Tiga. Dua. Tepuk dua. Satu. Sudah ya. Terima kasih Arga. Nah, sudah kembali semangat lagi. Sudah ya. Nah, nanti lihat tangan saya. Ya, fokus tangan saya ya. Kalau saya tunjuk ke sini berarti yang tepuk di sini. Kalau saya tunjuk yang sebelah sini yang tepuk di sini. Ya, ini tepuknya 1 kali, ini 2 kali, ini tepuknya 3 kali. Oke? Oke, bisa ya? Mulai tes 1. 3 kali ya, 3 kali. Ayo, Afreza. Ayo, tidak konsentrasi. Di sini untuk membedakan koloid, larutan, dan suspensi, ya. Nah, prosedurnya seperti ini. Kita butuh apa namanya ini? Senter, ya. Kita butuh senter, kemudian gelas berisi air tadi ya, karena sudah ada garam, kopi, dan santan ya, nanti dilarutkan dalam air dan kita lihat kalau disenterin nanti hasilnya bagaimana. Seperti itu. Silakan dilakukan percobaannya. Nah, lihat itu tadi larutan apa? Santan. Oh ya, berarti santan. Berarti kan cahayanya bagaimana hasilnya? Tidak tembus. Berarti dihamburkan. Nah, terus yang lain. Tembus enggak? Tembus ya. Di kertasnya di sini kelihatan cahaya? Kelihatan. Nah, itu berarti cahayanya diteruskan. Itu tadi apa?
Garam, ya, larutan garam. Terus yang terakhir. Tidak tembus, tidak tembus. Dihamburkan enggak? Apakah seperti santan? Tidak. Ya, gelap ya, karena kopi kan hitam ya. Nah, kalau dari atas kelihatan itu ada kayak serbuk-serbuknya. Kelihatan. Nah, berarti itu kelihatan partikelnya. Berarti partikelnya terlihat seperti itu. Coba diulangi yang santan tadi. Nah, kelihatan enggak? Kan tidak tembus cahayanya ya, dihamburkan. Nah, dari atas kelihatan enggak ada partikelnya? Tidak. Enggak ya, berarti dia seperti larutan tetapi tidak bisa meneruskan cahaya. Cahayanya dihamburkan. Nah, tapi partikelnya tidak terlihat. Nah, sudah difoto belum? Sudah. Nanti kalau butuh foto yang bagus, nang difoto-foto lagi boleh ya. Kalau sudah larut, silakan diberi efek cahaya. Nah, coba diperhatikan. Itu apa tadi itu? Santan, ya. Santan, dilihat cahayanya nembus gak? Tidak. Cahayanya terhalang, dihamburkan. Nah, kelihatan di sini ya. Coba tambahi air lagi. Tambah sampai lagi. Nah, nah, kelihatan ya. Dari atas. Nah, sampai sini nih ada cahayanya. Ya, berarti cahayanya itu dihamburkan. Tapi dia tidak sampai menembus ini, menembus gelasnya, cuma dihamburkan sekitar partikel dari santannya. Seperti itu. Ya, itu namanya dihamburkan. Santan tadi termasuk contoh koloid. Yang lain. Nah, kita tambah lagi. Nah, ini coba dilihat di sini kelihatan cahayanya. Nah, berarti cahayanya ditembus atau teruskan ya, betul. Ini adalah tadi apa? Garam. Jadi garam ditambahkan air menjadi larutan. Iya, larutan garam. Nah, ini cahayanya tembus. Sudah di video. Terus yang itu kopi. Coba taruh situ. Coba di sini nggak kelihatan cahayanya, nggak tembus. Dari atas bagaimana kelihatannya? Dari atas hanya sedikit dihamburkan. Kelihatan partikelnya? Kelihatan nggak ada butir-butirannya? Ketok kan, kopi kan pasti ada butir-butiran seperti itu. Nah, itu partikelnya kelihatan. Kalau partikelnya kelihatan berarti partikelnya lebih besar. Kalau santan tadi ada partikelnya tidak? Coba lagi. Mana? Ada partikel enggak? Tidak ada. Dia seperti larutan, makanya di tengah-tengahnya. Ya. Dia seperti larutan karena tidak terlihat partikel, tetapi dia tidak meneruskan cahaya. Pada larutan tadi meneruskan cahaya. Nah, seperti itu. Ya. Kak Po. Sudah diskusinya sudah selesai.
Ini kelompok yang melaporkan tertulis ya. Sudah selesai nanti dikumpulkan setelah pelajaran selesai. Nah ini kelompok desain ya. Sudah dikirim ke saya? Nanti saya yang ini gambar. Sudah selesai gambarnya. Oke, kita lihat dari praktikum yang kalian lakukan tadi, apa hasilnya? Coba saya lihat ini yang tertulis. Bagaimana hasilnya? Coba dipresentasikan. Coba didengarkan semuanya. Berdasarkan hasil percobaan praktikum kolloid tersebut, hasil dari kopi dapat diketahui bahwa cahaya tidak tembus, akan tetapi partikelnya terlihat. Hasil percobaan dari santan, cahaya disenterkan pada lantai santan tidak tembus dan dihamburkan. Hasil dari garam dapat dilihat cahaya yang diteruskan dan tembus pandang. Ya, terima kasih. Mana nih? Banyak kak. Ini adalah mind mapping ya, mind mapping dari sistem kolloid. Ya, nanti dikumpulkan hasilnya. Yang kelompok terakhir tadi sudah dikirimkan ke saya karena hasilnya bisa ya. Coba dilihat bersama-sama. Nah, ini ya. Hasilnya, hasil praktikumnya dari foto-foto praktikum tadi dikasih keterangan kolloid adalah kemudian sampai terakhir santan termasuk kolloid karena menghamburkan cahaya tetapi tidak terlihat partikelnya. Ada lagi nih. Email ya, ini juga seperti ini sistem kolloid hasil dari pengamatannya. Seperti itu. Nanti videonya menyusul ya, yang tadi buat video bisa menyusul karena pengeditannya juga lumayan lama. Jadi nanti dikirimkan menyusul. Siap ya? Siap. Itu tadi hasil dari praktikumnya ya, penugasannya yang berbeda-beda. Nanti tetap dikumpulkan ya. Nilainya juga saya lihat dari kalau misalnya tulisan yang saya baca, saya desainnya saya lihat dan gambarnya juga nanti saya lihat. Seperti itu. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Oh, sagu. Pertanyaannya Penny, sagu itu kalau diendapkan, ya apakah termasuk kolloid? Ya, sagu itu kan nanti jadinya tepung sagu itu ya. Ya, itu juga seperti tepung kanji. Nah, itu kalau misalnya ditambahkan air, ya jadinya nanti kolloid seperti itu. Kalian pernah mencampurkan tepung kanji, apa namanya, tepung tapioka itu ya, dalam air enggak? Karena untuk lengket-lengket kan seperti itu. Nah, itu termasuk juga kolloid. Ya, entah itu terlihatnya kental ataupun cair, tetap saja itu kalau misalnya nanti dites juga dibedakan apakah itu larutan atau kolloid, ya sama tesnya pakai cahaya seperti tadi. Kalau misalnya cahayanya
dihamburkan berarti termasuk koloid, ya. Kalau misalnya di rumah nanti ada minuman apapun jenisnya ya, coba disenteri pakai senter. Kalau misalnya dia meneruskan cahaya ya, jadi setelahnya gelas itu kelihatan cahayanya, berarti dia termasuk larutan. Kalau tidak meneruskan cahaya, berarti bisa jadi suspensi atau koloid. Kalau suspensi seperti kopi tadi, partikelnya terlihat, jadi ada butiran-butirannya. Jelas Penny? Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah? Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Kesimpulannya adalah koloid berbeda dengan larutan dan suspensi. Koloid dapat dibedakan dengan larutan maupun suspensi dengan cara memberikan efek cahaya, yaitu cahaya akan dihamburkan atau disebut efek inversi. Terima kasih. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Koloid itu berbeda dari larutan dan suspensi, dia berada di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Bagaimana perasaan pembelajaran pada pagi hari ini? Coba saya mau lihat nilainya ya dengan 5 jari. Dengan 5 jari. Maksudnya ya, 5 ini adalah sangat paham. Yang keempat ini paham. Yang ketiga, tiga sedang. Yang 2 ini kurang paham. 1 sangat kurang paham, maksudnya tidak paham seperti itu ya. Coba yang tangannya. Saya minta nilai kalian, maksudnya dari pemahaman kalian bagaimana? 1, 2, 3. 4 ya. Nanti saya bisa ambil rata-ratanya. Ya, rata-rata di kelas 11 IPA ini adalah paham enggak? Paham ya? Paham ya. Nah, so, pertemuan selanjutnya kita lebih memperdalam lagi biar semakin paham. Sudah sampai di sini pelajaran hari ini ya. Kita sudah melalui rangkaian pelajaran tadi dan kalian juga sudah paham dengan materi pada pagi hari ini. Berikutnya ya, dipelajari materi selanjutnya yaitu masih tentang koloid. Kita membahas tentang sifat-sifat dari koloid. Ya, koloid juga ada sifat-sifatnya. Oke? Setuju ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat pagi ya, masih semangat. Nah, sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ya, atas semangatnya. Kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu sudah melalui pelajaran dan praktik hari ini bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.